Okay, we can pay homage to the Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, today we have to talk about Samanana Jatasana. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang Samana Nanca Dasanam. Jadi bertemu dengan para pertapa. Actually, there are many qualities. There are also many disqualifications of the bhikkhus. Jadi ada banyak kualitas dan juga diskualifikasi bagi para bhikkhu. So here I should introduce 8 qualifications or 8 disqualifications of bhikkhus. Jadi di sini saya harus menunjukkan 8 kualifikasi ataupun diskualifikasi dari seorang bhikkhu. So then we may have many devotees, right? Bhikkhu may have many devotees. Of course, lay devotees will have a very limited knowledge about Buddha teaching. But when we have many bhikkhu followers, that bhikkhu is more trustworthy. Ya, jadi tentu saja bhikkhu biasanya memiliki banyak umat gitu kan. Dan biasanya para umat itu memiliki pengetahuan yang terbatas. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa bhikkhu memiliki banyak pengikut, ya kurang lebih berarti bhikkhunya itu cukup bisa dipercaya. So lay women or laymen, they can follow easily. Also, if people have many laymen or laywomen followers, then he cannot be that proud of his ability. If many bhikkhus follow him, he can be proud of his ability. Because bhikkhu know bhikkhu quality more than lay devotees. We have to live together in the same place. We have to live together in the same monastic compound. We can know each other better. If we could follow the bhikkhus, that means that bhikkhu is strong in Buddha teaching. Ya, jadi tentu saja para umat kan bisa mengikuti bhikkhu tertentu gitu kan. Tetapi walaupun seorang bhikkhu memiliki banyak pengikut berupa umat awam, belum tentu bhikkhu tersebut bisa dikatakan bhikkhu yang kuat, bhikkhu yang terpercaya. Tapi ketika bhikkhu tersebut memiliki banyak bhikkhu-bhikkhu lain yang mengikuti dia, nah di sini baru bisa dikatakan bhikkhunya kuat gitu, bhikkhunya bisa dipercaya. Kenapa? Karena kalau umat itu mengikuti bhikkhu, umat kan tidak tahu kehidupannya bhikkhu kan. Tetapi kalau sesama bhikkhu, mereka kan tinggalnya bersama, setiap hari juga ketemu bersama. Nah, mereka bisa tahu sifat dari bhikkhu ini, kebaikan keburukannya apa gitu. Sehingga kalau satu bhikkhu punya banyak pengikut berupa bhikkhu-bhikkhu lain, nah artinya bhikkhu-bhikkhu lain walaupun tahu sifat bhikkhu ini, tapi tetap patut diikuti gitu. Nah, ini bisa dipercaya, berarti bhikkhunya kuat gitu. Bhikkhunya bisa dipercaya gitu. So you can also understand, right? Respected by lay devotees, respected by bhikkhus. Which one is stronger? You can also understand clearly. Respected by lay devotees, and respected by bhikkhus. You can imagine which one is stronger. Ya, gitu ya. Jadi Anda bisa bandingkan kalau seorang bhikkhu banyak diikuti sama umat awam dibandingkan dengan bhikkhu yang kedua banyak diikuti oleh bhikkhu-bhikkhu lain. Bhikkhu yang mana yang lebih kuat? Okay, now here we should introduce a few things about disqualifications of a bhikkhu.
So 8 reasons why fellow monks become displeased. Nah, di sini saya akan membahas 8 kegagalan kualifikasi dari seorang bikhu ya. Jadi 8 alasan kenapa para bikhu-bikhu lain menjadi tidak puas dengan bikhu yang ini. That means if the bhikkhu have these 8 qualities or 8 conditions, many bhikkhu will not approach that kind of bhikkhu. Right? Ya artinya kalau bikhu tersebut memiliki banyak di antara kegagalan kualifikasi di sini, ya artinya akan banyak bikhu-bikhu yang tidak senang dengan bikhu tersebut. So that means lay person also should not follow that kind of bhikkhu, right? Ya, dengan arti yang sama berarti para umat awam juga sebaiknya tidak mengikuti bikhu tersebut. Now we should start. 1. Bhikkhu apiya pasansi jahodi, reason what causes hatred. Yang kegagalan kualifikasi yang pertama yaitu bikhu apiya pasamsi chahoti, yaitu bikhu ini memuji penyebab-penyebab kemarahan atau kebencian. Okay, here when we say apiya means it's not worthy of love, it's not worthy of reason. But the bhikkhu praise that kind of people, that kind of bhikkhu, that kind of actions or that kind of speech. Nah, di sini kata apiya artinya yang tidak dicintai atau tidak pantas untuk disukai, tidak pantas untuk dipuji, ya. Tetapi bikhu di sini dia malah memuji kualitas tersebut atau memuji orang tersebut atau memuji perilaku tersebut atau memuji ucapan tersebut, ucapan yang tidak sepantasnya dipuji. Now we can also understand a few more things about this part. There are many blameable actions. We have already mentioned in the case of akusala, it's a blameable. Right? But always a blameable, he may praise that kind of things, that kind of unwholesome deeds, unwholesome speech, unwholesome action. Nah, di sini kita pernah membahas ya perilaku-perilaku yang pantas dicela, yang tercela, yang tidak dipuji ya kayak gitu ya. Yang kita tahu adalah semua perbuatan yang berdasarkan pada aku salah atau pikiran yang tidak baik ya. Itu semua pantas untuk dicela. Tetapi bikhu tersebut malah memuji perbuatan atau ucapan atau tindakan seperti ini. So we can also understand another thing. There are many disagreeable. Right? Disagreeable. Okay, we have already mentioned question and answer before. When somebody is doing something very bad or speaking something very bad, if we agree, this also we are akusala shareholder, right? I already mentioned before. Ya, ada juga perbuatan yang tidak disepakati, kayak gimana ya? Perbuatan yang tidak didukung ya. Artinya perbuatan-perbuatan buruk kan sebenarnya perbuatan yang tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk disepakati, didukung gitu ya. Nah, tetapi kadang kalau ada perbuatan seperti itu atau ucapan seperti itu yang kita lihat kemudian kita malah sepakati, kita setujui, kita perbolehkan gitu ya, maka kita menjadi seorang yang salah satu pemegang saham akusalanya gitu. Now you can also understand similar things. If we praise somebody doing wrong or speaking wrong, this also akusala shareholder. We just share their akusala. Ataupun kalau kita memuji seorang yang memiliki perilaku buruk ya, memuji perlakuan buruk, memuji ucapan yang buruk gitu ya, ini juga termasuk berarti kita sedang menjadi pemegang saham akusalanya juga gitu. So if we say another way, that kind of bhikkhu
he couldn't differentiate between blameworthy and praiseworthy. Di dalam kata lain, kita bisa bilang biku tersebut tidak bisa membedakan perilaku yang terpuji dengan perilaku yang tercela. So if we approach that kind of bhikkhu, we're gonna get any benefit, right? We're gonna teach right way or right what's the right thing to do or not, what's the wrong thing not to do. Ya, jadi kalau kita mendekati biku tersebut, kita pun tidak mendapatkan manfaatnya ya, karena biku tersebut tidak bisa mengajarkan kita untuk membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk, mana yang pantas dengan yang tidak pantas gitu. Now we have to move to the next one. Piya Garehi. Criticizing what causes love. Kemudian yang selanjutnya adalah Piya Garahi, yaitu dia mengkritik apa yang seharusnya menyebabkan disukai, sesuatu disukai. Okay, here we should also understand Piya means praiseworthy, wholesome, or good things. This is called love. We can say Piya. Piya means actually we say Piya. Dry wise is love, worthy or love. But we try to criticize or we just complain or right? We can also say blame that kind of actions. This is called Piya Garehi. Jadi di sini, sorry. Battery. Okay. Working. Okay. 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 Nah, kemudian disebut piya. Piya di sini juga dalam arti layak dipuji atau perbuatan baik atau perbuatan yang kusala gitu ya. Jadi perbuatan piya di sini sebenarnya sesuatu yang layak dipuji karena disukai, karena disenangi banyak orang gitu ya. Jadi ini adalah perbuatan baik maksudnya. Nah, tetapi biku yang dimaksud di sini adalah biku yang walaupun itu perbuatan yang disukai banyak orang, perbuatan yang terpuji, tapi dia malah mencela, dia malah menyalahkan adanya perbuatan baik tadi. In our previous Dhamma talk, in the question and answer section, there's one questioner asking about unloving means, right? If we see, hear, suspect, somebody kill living beings for us, we are not allowed to eat that kind of meat, right? Related to this part, I have already given answer. If we ourselves kill, this agusala very clear. If we command or order somebody to kill, this also agusala. This is vajibhujrita, right? Now this, if we praise, this is also shayahura, agusala shayahura. If we agree somebody killing, this is also agusala shayahura. In the case of kusala, it should be the same. Dalam sesi tanya jawab yang sebelumnya, kita ada yang bertanya tentang daging yang tidak layak dimakan oleh bikhu kan. Jadi ada daging-daging yang oleh bikhu dia melihat pembunuhan tersebut, dia mendengar tentang pembunuhan tadi dan dia mencurigai bahwa hewan tersebut dibunuh untuk diberikan kepada bikhunya. Nah, kalau ada daging seperti itu, bikhu tidak boleh makan, ya kan? Nah, tetapi saya juga sudah menjelaskan yang dimaksud dengan membunuh di sini adalah satu, dia membunuh sendiri. Udah jelaskan ini namanya pembunuhan. Yang kedua, dia menyuruh orang untuk membunuh. Nah, ini juga jelas karena dia ada niat untuk
membunuhnya gitu ya. Yang ketiga, dia memuji seseorang yang membunuh binatang, membunuh makhluk tersebut. Ya, orang seperti ini menjadi salah satu pemegang saham akusalanya, pemegang saham pembunuhan tadi. Yang keempat adalah dia menyetujui adanya pembunuhan itu. Ya, ini juga menjadi pemegang sahamnya. Ya, tapi tadi itu kan dalam halnya akusala kan. Dalam hal kusala juga sama. In Indonesia, right, Anumodana, this is a very common Pali word, right, among the lay devotees. And if somebody is doing kusala, you can rejoice if you are happy with that kind of donors or maybe every undertaker or anything, right? When we can rejoice when seeing somebody doing very good things, we also share kusala. We are kusala shareholder. Jadi saya udah bilang di Indonesia kata anumodana itu sudah cukup umum ya. Dan di sini anumodana artinya kita turut bermudita cita, turut berbahagia atas perilaku baik orang lain kan gitu ya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang berdana atau ada orang yang menjalankan sila, 8 sila dan sebagainya, kemudian kita turut berbahagia atas perbuatan tadi atau kita happy atas perbuatan tadi. Nah, di sini kita juga menjadi salah satu pemegang saham dari perbuatan baik. So here we should understand a few things about the sharing merit, right? So here you may share the merit. Even in this center, you share merit. Whether you share or not, if somebody is happy with your dana, or your sila, or your meditation, actually they have already accumulated kusala. This is a praiseworthy, right? Worthy of praise. Because this is a blameless. This is also agreeable. Nah, dalam halnya pelimpahan jasa, ya di wihara ini juga ada pelimpahan jasa kan. Jadi ketika kita pelimpahan jasa, sebenarnya ketika kita punya perbuatan baik dan tanpa kita melimpahkan pun jasanya, kalau ada orang lain atau makhluk lain yang ketika melihat perbuatan baik kita, baik itu berdana, menjalankan sila atau bermeditasi, kemudian makhluk tersebut bermudita cita, makhluk tersebut bahagia atas perbuatan baik kita gitu kan. Tanpa kita pelimpahan jasa kepada makhluk tadi, dia sendiri sudah mendapatkan karma baiknya. Nah, gitu. Jadi artinya perbuatan yang kita lakukan tadi, dana, sila, meditasi gitu kan, itu adalah perbuatan yang pantas dipuji, tidak tercela dan disukai banyak orang. Okay, if we summarize these two, we're going to say he may praise agusala, he may criticize kusala, opposites. Then will you go to that kind of bhikkhu? Ya, jadi kalau kita rangkum 2 poin yang sudah dibahas ini, artinya bhikkhu ini dia memuji perbuatan buruk dan mencela perbuatan baik ya. Nah, kalau ada bhikkhu yang seperti ini, Anda mau ke bhikkhu ini atau enggak? So this is very clear, right? If you go, you say to agusala, right? Although you do agusala, you will praise, right? Then you accumulate more agusala. If you do kusala, you will criticize, or you also feel unhappy in your mind, right? Nah, udah jelas kan? Jadi kalau Anda mendekati bhikkhu seperti ini ya, walaupun Anda melakukan perbuatan jahat, bhikkhu tadi akan memuji Anda. Ya, artinya Anda akan melakukan lebih banyak lagi perbuatan jahat seperti itu. Ya. Dan sebaliknya, kalau Anda berbuat baik, bhikkhu ini mengkritik. Ya. Anda pun menjadi tidak happy dalam berbuat baik. Then
So although we say Samananja Dasanam, seeing or meeting the bhikkhus or samana is a blessing. But if we see the wrong person, if we meet the wrong person, it's not blessing. Nah, jadi walaupun kita bilang bahwa dalam Manggala Sutta disebutkan Samana dan Cakdasana itu adalah Manggala utama gitu ya, berkah utama. Ketika kita bisa bertemu dengan para pertapa, ini adalah berkah utama gitu ya. Tetapi kalau kita bertemu dengan pertapa yang memiliki dua kualitas seperti ini, itu bukan berkah. So now we should move to the next one. Lava kamo, desiring material gains. Kemudian poin yang ketiga adalah lava kamo, yaitu dia mengharapkan perolehan secara materi. So this one is, whenever devotee come, he may just check what does he bring, right? What does he bring, right? When seeing devotee come, okay, what is in his hand? Is there any donation or not? Right? What is in our hand is donation or not? Right? That kind of mindset. A lot of greed, right? Okay. Ya, jadi bhikkhu ini ya, ketika dia melihat para donatur datang, yang pertama dia lihat adalah orang ini bawa apa. Dia ada bawa barang dana apa. Di tangannya lagi megang apa yang untuk didanakan gitu ya. Actually, we have many funny story about it in Myanmar, especially about Dhamma talker, right? So there's one bhikkhu, he's given Dhamma talk. Then he also, the Dhamma listener bring a bunch of banana, right? We assume that he calculate how many banana fruits. He also calculate how many bhikkhu and samnera and student he had in his monastery. Right? Then he thought, oh, now that banana is not enough for bhikkhu, samnera, and Kaviya in my monastery. What should I do? Thinking, also given Dhamma talk. Ya, jadi ada banyak cerita lucu di Myanmar terkait ini gitu. Jadi kadang ada bhikkhu yang lagi memberikan dhamma talk gitu ya. Tetapi ketika memberikan dhamma talk, memberikan ceramah, dia ini melihat donatur yang datang. Nah, donatur ini lagi bawa apa? Oh, dia lagi bawa setandan pisang gitu ya. Kemudian dia hitung, ada berapa banyak pisangnya? 1, 2, 3 gitu kan. Terus dia juga hitung, oh, dia bawa segini. Di wihara kita sekarang ada berapa bhikkhu? Berapa bhikkhu, berapa samanera. Terus dia pikir ya, ini donaturnya. Dia pisang yang dia bawa nggak cukup untuk dibagikan kepada semua bhikkhu, samanera, dan juga para kapia-kapia umat awam gitu ya. Apa yang mesti saya lakukan gitu. Jadi bhikkhunya malah mikir kayak gitu, bukannya mikirin dhamma talk. Then the main donor also thinking about his relatives. Oh, today my relative does not come. If he didn't pass me money, I will have heavy debt in this offering ceremony. He also thinking about his debt and his relatives. Kemudian si donatur utamanya juga yang dia pikirkan apa? Dia lagi mikirin, aduh, kerabat-kerabatku nggak datang gitu ya. Dan mereka kalau nggak datang, mereka berarti nggak bawa uangnya gitu. Kalau mereka nggak bawa uangnya, maka saya berada dalam hutang yang besar untuk dana hari ini. So after Dhamma talk, Dhamma Desana, the main donors cannot remember any Dhamma. He followed the monastery. Asked the bhikkhu, Bhante, what kind of Dhamma do you give? My mind is wandering here and there. I cannot focus in your Dhamma talk. The bhikkhu also say, oh, I cannot focus my Dhamma talk also. I'm thinking about banana. Jadi karena
si pendengar Dhamma, si donatur utamanya tadi, dia kan nggak fokus kan. Nah, selesai Dhamma talknya, dia nggak tahu bantainya tadi kasih Dhamma talk apa ya, karena kan dia lagi mikirin tentang hutang dia kan. Nah, jadi dia datangin bantainya gitu dan dia bertanya ya, Bante, tadi Bante kasih Dhamma talk apa? Saya nggak fokus mendengarnya gitu ya. Sedangkan bantainya balas apa? Oh sama, saya juga nggak fokus kasih Dhamma talknya karena saya lagi mikirin tentang pisang katanya. Right? This is it. Because it's a lava gamo, right? So think about what did we offer. We're gonna focus on the Dhamma talk. Ya, jadi ini juga artinya kualitas laba kamo ya. Dia mikirin tentang barang dana apa yang bisa dia dapat gitu ya. Dia juga nggak fokus terhadap Dhamma talknya. Right? Then sometimes, actually, we can also understand many other ways. For example, some devotees, they are very rich, but they are stingy, right? Some people, they are very poor, but they are very generous. Many conditions we have, right? Di sini kita juga bisa memperhatikan sebenarnya ada kadang ada donatur-donatur yang mereka kaya tetapi pelit ya. Ada juga orang-orang donatur yang mereka sebenarnya miskin tapi sangat dermawan gitu. So whether poor or rich, he may try to get profit from the donors. So that means without profit, he will not do anything. And that kind of bhikkhu, if you go, you must bring something to offer. Otherwise, he will not get good at all. Ya, tetapi bhikkhu ini dia walaupun ada donatur yang kaya tetapi pelit ataupun donatur yang miskin tetapi dermawan, dia tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari donatur-donatur tersebut ya. Jadi ketika Anda datang kepada bhikkhu seperti ini, Anda harus bawa barang persembahan. Kalau Anda nggak bawa barang persembahan, maka bantainya juga nggak mau kasih damatok. Actually, I have many cases like that I have already encountered. When I was in Bali school, okay, after learning English, I was trying to teach English grammar to kids in the village. Many of my seniors complained, what's the profit when you teach kids? They will not offer anything. But they are kids, right? If you teach, if you get Dhammato to mature people, householder, they will offer you. Right? That kind of complaint. So if somebody talk about gain, profit all the time, then we should not approach that kind of people also. Jadi saya udah bertemu dengan banyak kasus seperti ini. Dulu ketika saya belajar di sekolah umum, belajar pelajaran bahasa Inggris ya, kemudian kan saya mengajarkan apa grammar Inggris gitu ya kepada anak-anak. Nah, tapi ketika saya ngajarin anak-anak ya, banyak orang-orang yang komplain ke saya ya. Maksudnya ya mereka bilang ke saya gini, kenapa kamu ngajarinnya anak-anak gitu? Padahal anak-anak kan nggak bisa ngasih kamu apa-apa. Tadi kalau kamu ngajarinnya ke orang dewasa, ke para umat-umat awam, Anda kasih damatok ya. Nah, umat-umat awam bisa kasih sesuatu kepada Anda gitu ya, bisa kasih keuntungan. Ya kayak gitu. Jadi orang selalu mengatakan tentang keuntungan ya. Dan di sini saya bilang kalau ada bhikkhu yang selalu membicarakan keuntungan perolehan gitu ya, Anda seharusnya tidak mendekati bhikkhu tersebut. So you can also imagine lava kamo, right? It's very bad. Okay, now we have to go to the next one. Sakara gamo. Craving for honor, respect, and offering. Nah, jadi kalau seorang yang memiliki sifat laba kamo ya, ini sifat yang cukup buruk ya. Nah, kita lanjut. Yang keempat adalah sakara kamo, yaitu dia mendambakan pujian, penghormatan, dan pemberian. Okay, in the case of Sakara, we can also understand like a special favor.
Okay, for example, here in this monastery, I'm the most senior, right? I must say, I'm the most senior. I must have special favor. All people must come to see me every day, right? All the people must listen my words, whatever I say, right or wrong. If we want to get special favor, that means sakara kama. Nah, di sini ketika kita bilang sakara, sakara artinya uh, apa? Balasan spesial, ya, mengharapkan perilaku, mengharapkan di perlakuan yang khusus, ya, perlakuan spesial. Gitu. Misalkan kalau saya tahu memiliki pikiran bahwa saya adalah biku paling senior di wihara ini, maka semua biku-biku junior harus memperlakukan saya spesial. Ya, semua biku junior harus datang bertemu dengan saya tiap hari, gitu kan? Dan mereka harus mendengarkan apa yang saya katakan, benar ataupun salah nggak masalah, gitu. Nah, kayak gitu. Artinya mendambakan perlakuan spesial. Ya, jadi kalau biku yang mendambakan perlakuan spesial disebut sebagai sakara kamo. Okay, now we have another condition, right? For example, sakara kama also means special, as I say, special donation also possible. For example, then some donor will bring some donation for every bhikkhu, equal price, for example, right? For example, rope, equal price. I may say, no, I'm a senior. My rope should be more expensive. Right? You must offer all the bhikkhu lower quality. You must offer good quality to me. Right? That kind of mindset. Nah, dalam hal pemberian juga dia mengharapkan pemberian paling khusus gitu. Ya, misalkan ya, ketika ada orang yang berdana jubah kepada para bikhu kan. Semua kan biasa bikhu-bikhu mendapatkan jubahnya sama gitu. Tapi bikhu ini dia berpikiran nggak bisa. Saya paling senior di sini. Kalian harus ngasih jubah yang lebih spesial kepada saya gitu, jubah khusus ya. Jubah kalian kasih junior-junior saya jubah biasa aja. Kasih saya harus yang spesial. Nah, kayak gitu. Actually, there are many bhikkhus or even lay devotees. Sometimes they thought they are special. Right? They thought they are special. I'm a special. So we have many other similar situations. For example, education. In the bhikkhu community also, we have many different levels of educations. And we may say, I'm a well-educated bhikkhu. You must give me special favor, right? That kind of things, right? Similarly, I'm a special practitioner. You must give me special instruction. That kind of thing, right? Also can happen. Even I might have I met many people like that. Many people they are special. They are special parami. But actually, all the things they are doing is rubbish, right? Anyway, if we know we are special, we may ask for special favor. Then it will be very heavy for devotees, right? Very heavy duties for devotees. That's why when you see this kind of sakara kamo, be careful, right? Tapi sebenarnya bukan cuma di kalangan bikhu, bahkan umat awam ada yang berpikiran kayak gitu kan. Saya harus mendapat perlakuan yang spesial. Nah, mereka merasa paling unggul, paling layak dipuji, paling layak mendapat sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, jadi di sini ada banyak kesamaan dan juga ada banyak aspek sebenarnya, bukan hanya dalam hal pemberian. Jadi bukan hanya dalam hal senioritas ya, bagi para bikhu misalkan ada bikhu-bikhu yang terpelajar, bikhu-bikhu yang mengikuti akademisi tertentu ya. Jadi bikhu ini bikhu atau umat awam ini merasa ya, saya orang terpelajar. Saya seharusnya mendapat perlakuan spesial, saya harusnya mendapat pemberian yang spesial gitu. Ya, atau mereka merasa saya adalah murid yang spesial. Saya melalui latihan yang khusus gitu. Saya harus mendapatkan latihan yang khusus buat saya gitu. Ataupun mereka merasa saya ini paraminya beda gitu. Saya paraminya lebih tinggi daripada Anda-Anda.
Ya, maka dari itu saya mestinya dapat perlakuan yang berbeda dari orang lain. Padahal aslinya yang kayak gini kata saya itu sampah. Ya. Tapi intinya kalau ada bikhu yang mengharapkan perlakuan spesial seperti itu, sebenarnya yang berat adalah para umatnya jadinya. Umat yang diberatkan. Okay, I should give one example, clear example for the one, right? I remember one of the lady devotee from Europe. Okay, I should say country name, the Germany, right? One of the devotees from Germany. He invited one of the Myanmar senior Sayadaw to Germany. Then they came and pick up at the airport. At the time they came by, I'm not sure what kind of car. This actually maybe Toyota, maybe, right? Japan car, Toyota. And the senior complained, now in Europe, why do you bring the Japanese car? Why don't you bring German-made car, right? A BMW, right? Any other car? BMW also German. Another thing is it. Volvo also German, right? From Germany. Another thing is it. Mercedes is not from Germany, right? Mercedes, Germany. Mobil apa yang produksi Jerman? Mitsubishi? Mitsubishi is Japan. No, Germany. Yang produksi Jerman, mobil-mobil Jerman gitu, kayak BMW gitu. Ford is American. Ford is American. Okay, anyway, he said complain, right? Why do you bring German car? Why do you come? Why do you bring me up with Japan car? You know, very funny, right? Ya, jadi saya udah ketemu kasus seperti ini beberapa kali. Jadi saya kasih contoh yang jelas di sini ya. Ada satu hari, satu kala ya kan, ada seorang umat awam yang dari Eropa, ya dari Jerman lah gitu ya, dari Jerman. Dia ini mengundang seorang sayadaw senior ya dari Myanmar gitu untuk datang ke Jerman. Ya, tapi ketika itu mereka menjemput sayadawnya dari bandara pakai entah mobil apalah, pokoknya mobil Jepang seperti mobil Toyota kali ya. Jadi saya udah bilang dijemput dengan mobil Toyota gitu. Tapi sayadawnya malah komplain. Sayadawnya bilang, ini sekarang kita lagi di Jerman. Kenapa kalian malah menjemput saya pakai mobil Jepang gitu? Harusnya kalian menjemput saya pakai mobil Jerman dong, BMW gitu kan, atau yang lain gitu, Mercedes ya. Jadi perkara mobil yang menjemput aja dikomplain. Kata saya ini kadang lucu juga dipikirin. Right. So that means he want to get special favor. Right? I'm a special vehicle. You must bring special car to bring me up. Right? It will make devotee heavy, right? So if I'm a devotee, I will not invite that kind of people anymore. Right? Ya, jadi artinya biku tadi dia mengharapkan perlakuan spesial gitu kan, dan dia mengharapkan umatnya ya. Jadi umatnya ini yang sebenarnya yang repot gitu, harus memperlakukan dia dengan spesial. Kata Sayadaw tadi, kalau Sayadaw itu jadi umatnya, Sayadaw nggak mau invite lagi biku seperti ini. Right? So when I come to Indonesia, I must also say the same, right? Why don't you bring? Right? Right? How can Dr. Susanto bring me by Innova, right? Innova. Then I have to complain, right? Why don't you bring Lazat? Right? Why don't you bring Lazat? Lazat the product, right? Apa tadi? Lazat? Lazat also product. Oh, I don't know. Lexus ya. Oh, oke. Ya, jadi Sayadaw bilang, tadi kalau kira-kira Sayadaw seperti biku itu, berarti Sayadaw juga boleh komplain dong. Sayadaw datang ke Indonesia nih, terus dijemput sama Dr. Susanto kan. Dr. Susanto pakai mobil misalnya Innova ya. Nah, Sayadaw boleh komplain, Sayadaw boleh bilang, kenapa saya dijemput pakai Innova ya, mobil kayak gini, kenapa nggak dijemput pakai Lexus atau sebagainya. Right?
So that means actually there are many conditions like that. If we want to get special favor, it will make devotee busy unnecessarily, right? So the lava kamo. So that means although we say samananja dasana, if you approach this kind of bhikkhu, you have to suffer a lot. Jadi ada banyak kondisi ya, di mana ada kadang biku yang mengharapkan perlakuan spesial seperti itu. Dan kalau bikunya udah mengharapkan perlakuan spesial, nah siap-siap umatnya yang sibuk ya. Nah jadi walaupun Buddha mengatakan ya, bertemu dengan pertapa adalah berkah utama, kata Sayadaw, kalau Anda bertemu dengan pertapa seperti ini, Anda siap-siap menderita. Okay, now we have to move the next one. The next one is about ahiriko. Ahiriko, this is also very clear, like having no shame in doing wrong. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu ahiriko. Nah, ini cukup jelas ya dari pengertiannya juga, yaitu seorang yang tidak tahu malu dalam perbuatan jahat. Actually, this Pali word is very common, right? You may have known this Pali word ahirika. Ahirika means more shameless. Ya, jadi di sini kata palinya sendiri sudah sangat umum kan. Anda juga mungkin sudah tahu yang namanya ahirika. Yaitu ahirika itu kan tidak tahu malu secara moral. A few days ago, when we talk about the first one, Sawachata, Dawachata, right? Also mentioned ahiriko. Ahiriko means no respecting oneself, no respecting others. Jadi di pembahasan yang sebelumnya, yang pembahasan pertama kita di sini kan tentang sawacasata dan dowacasata ya. Salah satu kualitas dowacasata adalah seorang yang tidak tahu malu. Ya, jadi di sini tidak tahu malu artinya seorang yang tidak punya penghormatan, tidak punya rasa hormat kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. So here we also have like anuttapi, having no fear of wrongdoing. So in this case also, ahirika anuttapa, they are pair. They arrive together mostly. Dan kita ke yang berikutnya disebut anotapi. Nah, yaitu tidak takut terhadap perbuatan salah. Ya, jadi anotapa dan ahirika ini sebenarnya mereka sepasang. Biasanya munculnya bareng kayak gitu. So here we should understand two different things. Mostly ahirika, the prosemic cause of ahirika is not respecting oneself. The prosemic cause of anuttapa is not respecting others. Jadi di sini perlu kita pahami ya, yang namanya ahirika, sebab terdekatnya adalah tidak adanya rasa hormat kepada diri sendiri. Dan sebab terdekat dari anotapa adalah tiadanya rasa hormat kepada orang lain. So here in this case, not respecting oneself means we have our own ability, our own potentiality. We don't respect. We do whatever that we like. We don't hesitate to do agusala. This is called ahirika. Anuttapa, it will be the same. We live in the community. We don't respect the community. We have parents, maybe we have grandparents or many other relatives. Most of the relatives are also very good persons. If we do something wrong, we also disgrace them. Right? We also defame them. So we must respect we ourselves, our own ability, our own potentiality. We also have to respect our community. If we have these two types of respect, we may not do wrong things. We also have hidipatapa, moral shame and moral fear. Ya, jadi di sini ahirika dalam artian kita sendiri punya kemampuan, kita sendiri punya potensi, tapi kita nggak hargai itu, ya. Melainkan bukannya kita melakukan sesuai kemampuan dan potensi kita, kita malah semena-mena terhadap diri sendiri. Kita tidak
tidak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya gitu ya. Nah, ini artinya tidak menghormati diri sendiri. Sedangkan anotapa di sini, ya, kita kan hidup di dalam komunitas, hidup bersama orang lain gitu kan. Contoh lah, kita hidup di dalam rumah, pasti ada orang tua ya, atau kakek nenek gitu kan. Ya, orang yang lebih senior daripada kita kan. Nah, ketika kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan salah, perbuatan jahat, sebenarnya kita apa? Kita membuat keluarga kita yang malu. Kita membuat nama baik mereka rusak, ya enggak? Ya. Tapi ketika kita melakukan perbuatan jahat itu, kita nggak pikirin, kita nggak hargai nama baik keluarga kita. Nah, disinilah disebut sebagai tidak adanya rasa hormat kepada orang lain. Jadi akhir kata tadi tidak ada rasa hormat kepada diri sendiri, ya, dalam hal potensi dan sebagainya. Anotapa tidak memikirkan akibat yang diterima orang lain gitu. So Buddha also says, if there's no moral shade and no moral fear, all the human beings will be similar to animals' worlds. We will not respect anybody. We will do whatever thing we like. We will not think this is parents or senior or elderly people or anything. We will not think about this. We will not respect anybody. That's fine. If without moral shade, moral fear, all the human beings are like animals. Dan juga Buddha mengatakan, jika manusia tidak memiliki rasa malu dan takut secara moral, ya, tidak ada hiri dan otapa, gitu ya, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang, ya, karena tidak menghormati orang lain, tidak menghargai orang lain, ya, dan melakukan apapun sesuka dia. Ya, dia tidak memikirkan, oh ini senior, ini lebih tua dari kita, dia nggak pikirin ya. Jadi perilaku dia itu sama dengan mereka yang di alam binatang gitu. Now we have to continue another one. Papicho, having evil desires. We have already mentioned Papicho in the very beginning of this retreat. Kita lanjut ke poin berikutnya disebut papicho ya. Yaitu memiliki niatan jahat, keinginan jahat gitu ya. Dan di awal retreat kita sebenarnya udah bahas ya tentang keinginan jahat ini. I mean, having evil desire because of having bad intention, right? We will pretend. Okay, maybe people know me as a virtuous. Maybe people know me as faithful. We have this kind of expectation. We also pretend in public. Ya, jadi di sini memiliki niat jahat juga dalam arti memiliki intensi yang buruk ya. Ya, salah satunya adalah dia memiliki perbuatan jahat, tetapi dia menunjukkan di publik seolah-olah semoga orang-orang taunya saya ini orang yang baik kayak gitu. Taunya saya seseorang yang memiliki moral dan sebagainya. So there are many similar cases, right? For example, like a seclusion. So connected with many people, a lot of conversation, right? That means we have using social media, contact to many people. We pretend we like seclusion, solitude, right? When we have this kind of pretending, this is also called papicho. Ya, dalam halnya menyendiri, ya sekarang kita juga banyak berhubungan dengan orang-orang kan. Kita banyak terhubung dengan orang-orang melalui media sosial misalnya kan. Dan ya di media sosial juga kadang kita membuat suatu image yang berpura-pura gitu. Kita menunjukkan di sosial media itu kita orangnya seperti apa, ya ini juga masuk. We can also say easier way, I mean, expecting good reputation. And we do many things wrong. We cheat people. That's also papicho.
Jadi dengan kata lain juga sebenarnya kita bisa bilang seorang yang mengharapkan reputasi baik gitu ya, seperti dilihat orang lain secara baik kayak gitu kan. Nah ini juga disebut papicho. Then you may remember at the time I also have a question to all the listeners. Can you buy certificate in Indonesia? Right? Ya, saya juga ada ngasih pertanyaan kepada kita-kita ya. Bisa nggak di Indonesia kita membeli sertifikat? Right? BA certificate, MA certificate, also PhD certificates, right? That will different price, right? If you can pay, you can get certificates. Ya, jadi kadang ada yang menjual sertifikat sarjana S1 gitu kan, ataupun S2 magister ya, ataupun sertifikat doktor ya, kayak gitu kan. Dan pastinya sertifikat ini punya harga yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau kita bisa beli, maka kita bisa dapat gelar itu. So if I can buy BA certificates, right? I can say Venerable Kovida BA. That's all, not more than that, right? If I can buy MA certificate, Venerable Kovida MA, right? Only just MA, right? No, not more than that. If I can buy PhD certificate, right? Dr. Kovida, PhD, right? Only just for show, not that much useful. Jadi contohnya ya, kalau saya Kowida bisa membeli sertifikat itu, nanti nama saya berubah ya. Jadi yang mulia Kowida BA kayak gitu. Ataupun yang mulia Kowida MA gitu. Atau kalau bisa beli yang S3 gitu ya, maka bisa jadi Doktor Kowida kayak gitu. Ya, jadi gelar ini cuman untuk pajangan aja sebenarnya. Gak ada gunanya. Right? That means just for show, people do many silly things. Actually, buying faking that kind of certificates, we cannot get any qualification. We are not qualified enough. Ya, jadi pembelian gelar kayak gitu cuman sekedar pamer doang ya ke orang lain gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita curang untuk mendapatkan gelar-gelar seperti itu ya, artinya kita ini sebenarnya tidak punya kualitas gitu. Kita tidak terkualifikasi untuk apapun. Okay, now we should go to the last one. Michaditiko, having wrong view. We already mentioned having wrong view in the very beginning of Dhamma talk about Savajasata, right? Yang terakhir di sini adalah Michaditiko, yaitu seorang yang memiliki atau memegang pandangan salah ya. Jadi tentang pandangan salah ini juga kita sudah bahas kemarin di bagian Sawacasata. So if we say briefly, there are many Michaditi. I have already mentioned there. If you want to learn in detail, go and read Digha Nikaya, the first sutta. You can learn many Michaditi there. Ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis pandangan-pandangan salah ya. Dan saya ada bilang kalau Anda mau tahu lebih detail terkait pandangan-pandangan salah, Anda boleh baca Digha Nikaya yang pertama ya. Di situ tertulis banyak sekali ya, 62 pandangan salah. Okay, now at the end I also put A-N, right? Roman 3 after the 6. That means Anguttara Nikaya, book 3. Actually here, book 3 in Myanmar we have only 3 volumes. That's why we just say book 3, right? Actually here it comes from Attaka Nipada, book 8. But page number 6, book 3, page 6. So we can find all this material in Anguttara Nikaya, the last volume, okay, page 6. Ya, di sini saya ada tulis AN III 6 gitu ya.
Di sini artinya materi ini Anda bisa dapatkan kalau Anda melihat di buku Anguttara Nikaya. Kemudian angka 3 Romawi itu artinya adalah volume ketiga atau buku ketiga. Karena di Myanmar itu Anguttara Nikaya dicetak dalam 3 buku gitu. Ya, jadi di buku ketiga sebenarnya itu bagian dari Atthaka Nipata. Ya, kemudian di buku tersebut Anda bisa dapat di halaman ke-6 ya, kalau Anda mau tahu lebih detail tentang ini. Okay. Although we say Sananaja Dasanam, seeing or meeting the samana is a blessing. If we see or meet Mithaditi Bhikkhu, then he will give you wrong information, wrong teaching. Right? That's why, although the meeting or seeing samana is a blessing, but you must choose proper samana. If you approach the wrong samana, it cannot be blessing. It will be harmful. Nah, jadi walaupun di sini kita dikatakan oleh Buddha bahwa bertemu dengan para petapa adalah berkah utama kan? Tetapi kalau kita bertemu dengan petapa yang memiliki kualitas-kualitas ini, itu bukan berkah. Malah kita bisa mendapatkan banyak ajaran yang salah, kita bisa dapat banyak info yang salah gitu ya. Dan bukannya berkah utama, kita malah mendapatkan banyak bahaya. Gitu. Okay, so today I will stop here. You may have questions, right? Sadu. Oke, jadi saya udah berhenti di sini untuk malam ini. Kita bisa bertanya ya. Mungkin boleh dibantu untuk mic-nya. Belum pernah ya. Begitu. Kalau begitu speaker. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dulu. Saya coba tanyakan ya. So there's a few questions here already submitted. Oke, jadi pertanyaannya terkait penjelasan sati kemarin, apakah saya boleh bertanya apa itu sati sampajana? Sati sampajanya. Saya hanya tahu kalau itu awareness. Apakah boleh minta saya menjelaskan lebih rinci perbedaan sati dengan sati sampajanya? Anumodana Sayadaw. So Sayadaw, the question is, regarding the explanation about sati yesterday, can I ask further, what does it mean by sati sampajanya? I only know that it is a kind of awareness. Can I request Sayadaw to explain in more detail the difference between sati and sati sampajanya? Anumodana Sayadaw. Okay. When we when we say sati, this is one cetasika. The samajanya is similar to panya. We combine together sati samajanya. Mostly, whenever we read Pali Canon or commentary, we can find together sati samajanya. Combine together. Under the name of samajanya, there are many other explanations. It will be too wide. We should summarize as much as we can. Under the name of samajanya, we have sappaya samajanya. That means suitable, that means understanding or knowing suitability. For example, okay, it's suitable time to go to the monastery or not. Okay, a few days ago, one devotee asked, right? Here we have very big event. He want to meditate, he come to monastery. So many people are telling he cannot meditate, right? So if you want to meditate, you must choose the right time, suitable time. Although go to the monastery, you must choose the right time. This is called sappaya, suitability. But similarly, we may go and see some senior bhikkhu. Before going, we have to check what kind of bhikkhu he is. For example, okay, then we will go to one senior. Right? This senior didn't didn't want to see us. He does not want to see us. So we're going to force him to come out and see us, right?
We have to check what kind of bhikkhu. He's a flexible or not. He's really willing to see or not. This is the one, right? Then we have to check suitability. This is also wisdom. Because similarly, for about meditation also, suitability we need. Suitable meditation. For example, asva meditation. Female dead body is not suitable for male. Male dead body is not suitable for female. Even in the asva meditation, we have to choose. We have to know suitability. So that means another name of samajanya, sappaya samajanya. That means knowing or understanding suitability. This is also called samajanya. Okay. So, ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan sati itu satu cetasika, ya, cetasika sati. Sampajanya itu cetasika yang berbeda, yaitu panya, kebijaksanaan, kan? Dan sebenarnya sati dan sampajanya ini, perhatian dan kebijaksanaan ini memiliki penjelasan yang luar biasa banyak, ya. Dan kadang mereka disebut bersamaan, ya, disebut bersamaan sebagai sati sampajanya. Ya, tetapi kalau kita mengcover semua penjelasan tentang sati dan panya, ini terlalu luas. Jadi saya coba untuk meringkas sebisa mungkin. Ya, pertama dalam halnya sampajanya ada yang disebut sebagai sappaya sampajanya, yaitu kebijaksanaan dalam mengetahui pantas atau tidak, layak atau tidak gitu. Ya, misalkan kemarin ada umat yang bertanya, apakah cocok, ya, apakah sebaiknya saya datang ke wihara untuk bermeditasi? Ya, tergantung. Kita tidak bisa bilang ke wihara pasti bagus gitu. Kalau wiharanya lagi banyak acara, wiharanya lagi sibuk, ya, kita datang ke wihara malah nggak bisa meditasi. Saat itu mending di rumah, karena di rumah bisa lebih meditasi kayak gitu. Artinya, saat itu kita mesti tahu kalau kita inginnya meditasi, sedangkan wihara lagi sibuk, berarti tidak cocok untuk datang ke wihara pada saat itu. Ya. Dalam hal lain, misalkan kita ingin menemui seorang bikhu senior, kita juga harus tahu bikhu seperti apa dia. Ya. Kadang ada bikhu yang fleksibel, ada bikhu yang tidak. Ya. Dalam arti bikhu yang memiliki prioritasnya. Ya. Jadi misalkan kita datang untuk bertemu dengan bikhu tertentu, ya, tapi ternyata bikhunya tidak ingin menemui kita juga nggak boleh paksa, kan? Kita juga nggak boleh mengharapkan bikhunya gara-gara kita datang bikhunya harus keluar, kan nggak bisa. Ya, artinya saat itu kita juga harus tahu apakah cocok kalau saya datang menemui bikhu itu di saat ini, ya. Atau apakah bikhunya, kira-kira bikhunya bakal bersedia untuk ketemu saya atau enggak, kan kayak gitu. Ya, dalam hal meditasi juga kita juga perlu memiliki kebijaksanaan untuk memilih objek meditasi. Contohnya, ketika kita lagi meditasi asubha, objek mayat kayak gitu kan. Mayat perempuan itu tidak cocok untuk dilatih oleh yogi laki-laki, ya kan? Karena nggak boleh melatih dengan mayat yang lawan jenis. Ya. Sebaliknya juga sama, yogi perempuan tidak boleh berlatih objek asubha mayat laki-laki kayak gitu. Jadi kita harus memilih objek yang tepat untuk meditasi kita. Yang kayak gini disebut sebagai sappaya sampajanya, yaitu kebijaksanaan untuk mengetahui cocok atau layak atau tidak layak gitu. Then we have another one, right? The one is called Sattaka Samajanya. That means understanding or knowing beneficial or unbeneficial. This is called Sattaka Samajanya. Okay, for example, like when we go and see some senior, we have to check if it's beneficial or not. Okay, I already mentioned that here. I have already listed out, right? The conditions of the bhikkhu. If you go and see, who will do think about special favor, right? For example, you may bring this water, right? Why do you bring very small? Right? Why do you bring very small? Why don't you bring very big one? Right? So that means
although you are going to offer for the wholesome minds, when you hear that kind of complaint, it will be akusala. Right? That means this is unsuitable to approach. That kind of because it's not suitable for you to approach. So similar, okay, this is an example, right? For example, okay, now, okay, we should say practical way, right? Practical way means in Indonesia, you have a honey and a ginger mixed up together, right? That kind of bag, right? Two different brand, right? Honey, ginger honey, right? Right? Two different brand, right? I don't know which one is the most expensive. The same brand or it sounds expensive. I know two brands, right? 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 Which one is expensive? The same. Okay, not a big problem, right? Okay. Nah, yang kedua ada namanya sataka sampajanya, yaitu mengetahui bermanfaat atau tidak kayak gitu. Ya. Jadi contohnya ketika Anda mengunjungi seorang yang senior, ya, Anda harus tahu kalau Anda mendatangi orang tersebut, Anda bisa mendapatkan manfaat atau tidak. Bermanfaat nggak kalau Anda mengunjungi beliau kayak gitu. Ya, di sini juga saya udah merincikan kriteria apa yang kalau kira-kira kita datangi berarti tidak membawa manfaat kayak gitu. Contohnya misalkan kita hendak mendatangi seorang biku senior yang ingin diperlakukan spesial kayak gitu. Ya. Saya kasih contoh ya. Kalau kita mau mendatangi biku yang ingin mendapat perlakuan spesial, hati-hati terhadap apa barang dana yang kita bawa. Kalau kita misalnya tadi mau mendanakan air ya, kita bawa dana air yang botol kecil ya. Nah, terus sampai di sana bikunya malah komplain, kok kamu bawa kecil sekali gitu, bawa yang lebih besar dikit kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, tadinya Anda datang dengan pikiran kusala, ingin berdana gitu kan. Ketika mendapatkan kritik seperti itu, pikirannya berubah, jadi sedih ya, jadi aku salah kan gitu kan. Artinya tidak bermanfaat bagi Anda untuk berdana pada saat itu. Artinya ini adalah uh, uh, perilaku yang tidak sesuai. Yang, Okay. Kemudian saya kasih contoh yang praktis ya. Misalkan di Indonesia kan ada honey ginger ya, itu maksudnya tolak angin atau antangin kayak gitu. Saya cuma tahu dua merek lah pokoknya. Nah, saya tanya di antara antangin sama tolak angin mana yang lebih mahal? Ya kurang lebih sama kan. Nah, jadi saya nggak jadi pakai contohnya. Berarti nggak masalah mau bawa antangin ataupun tolak angin ya. Okay, now we should say another one. Okay, Kochara Samajanya. Okay, in the case of Kochara Samajanya, that means you just keep knowing meditation subject anywhere. When walking, standing, sitting, lying, everywhere, right? If you are doing Anapanasati, do Anapanasati anywhere. This is called Kochara Samajanya. Yeah, Kochara means the object. That means meditation object. You must keep knowing meditation object everywhere. Kemudian adalah gocara sampajanya ya. Di sini artinya Anda harus tahu objek meditasi yang setiap saat gitu Mas ya. Anda harus selalu mengetahui objek meditasi Anda. Misalkan Anda lagi latihan apa? Sekarang Anda lagi berlatih anapanasati. Maka kapanpun Anda, dimanapun Anda harus selalu bersama dengan objek anapanasati ini. Anda harus selalu mengetahui objek meditasinya. So you may have already known the English word also, right? When we say samajanya, we also translate as a clear comprehension, right? So okay, now the last one, we say asamoha samajanya, the clear comprehension of non-delusion. And non-delusion means this is actually very detailed, very wide. Okay, I will give one example. When we are walking, then when you're going to read in Sripatthana Sutta, it will mention walking as a walking, right? But when we talk about asamoha samajanya, it's not that simple. When we are walking, one element predominant, mind pro-true materialities are carrying all the other rupas.
then it will move one place to another place. We have to know carrying rupas and being carry rupas. That's example, right? When we sitting also, different material, different function of material. Speaking, different function of material. We have to know everything in detail. This is called asamoha samajanya. Ya, jadi Anda mungkin juga sudah tahu bahasa Inggrisnya sampajanya clear comprehension, bahasa Indonesia apa sih? Apa? Ya, clear comprehension. Mungkin kurang lebih mengetahui dengan jelas kali ya. Kita ambil aja itu. Ya, jadi yang keempat disebut asamoha sampajanya, yaitu mengetahui secara jelas tanpa delusi, ya, tanpa kebodohan batin. Ya, jadi sebenarnya ada banyak contoh, tapi di sini saya ambil satu aja. Kadang Anda mungkin sering dengar ya, kata orang di luar sana, ketika berjalan ketahui berjalan. Tapi ini saja tidak cukup ya untuk bisa disebut sebagai asamoha sampajanya. Ya. Ketika berjalan, Anda harus mengetahui dengan jelas, mengetahui secara hakikinya. Ini agak teknis, tolong bertahan. Jadi ketika berjalan atau bergerak, sebenarnya pada saat itu ada kondisi yang predominan, kondisi yang di sini adanya cita jarupa, materi yang dihasilkan oleh pikiran. Materi yang dihasilkan oleh pikiran ini untuk bisa memproduksi gerakan, dia harus memiliki predominansi, yaitu unsur angin. Jadi unsur angin di materi yang dari pikiran ini, dia menjadi dorongan untuk membawa materi-materi yang diproduksi lainnya, materi-materi di sekitarnya, supaya bisa berpindah tempat. Ya. Jadi ketika mau bergerak, mau berjalan, itu ada cita jarupa yang mendorong. Kita bilang kayak gitu. Cita jarupa yang mendorong materi-materi lain untuk bisa maju kayak gitu. Ya, ketika Anda berjalan, Anda harus bisa memperhatikan keberadaan materi-materi ini, ya. Dan juga Anda harus bisa memperhatikan bahwa setiap materi itu bisa punya fungsi yang berbeda. Materi untuk bergerak itu berbeda. Ya, materi untuk berbicara itu juga berbeda. Gitu. Okay, very heavy already, right? Okay, now next question. Ya, jadi cukup berat kan, saudara-saudara kan? Oke, ya, oke. Ini sambil ya, kalau ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Saya bacakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya di sini. Wandami Sayadaw mentioned that the environment we live in is very influential on our habit and sadha. I, as a student studying in a Western country, I met with a condition where there are no Theravada monastery, no samana, and all my surrounding friends, teachers are non-Buddhist. I often try to meditate for 10 to 20 minutes and do parita chanting every day. But tiredness, laziness, and lack of motivation could get ahead of me. I know that having Kalyanamitta and Sangha plays a major part in our spiritual practice. But this is me. This is not possible in my case. So how do I maintain the habit of meditating and parita chanting? How do I create a motivation for myself? How do I maintain a strong sadha? Okay, let me. Before leaving there, you may have good foundation. That's why your mind is not shaken, right? This is the normal. There are many Myanmar people. They have the same case. Some area they don't have Theravada Buddhism. Okay, I must have met one Indonesian couple in Chicago. Right? In Chicago, there are also some Thai tradition, Thai monastery, also some Myanmar monastery. But mostly they have activities. Right? They cannot learn anything. Anyway, this Indonesian couple came to university. Listen my Dhamma talk. Meditate like that, right? So that means when you have foundation, you will find a way to continue your life. Of course, your improvement will be slow.
environment cannot support you. Right? One more thing, if you have a good support and a good teacher there, you will improve faster. Okay, that means if we summarize, we have two different things. The first thing, we can say Kalyana Metta. We're going to say like environment, right? Nothing Yoniso Manasikara. Right attention. So in every improvement, we need these two. Yoniso Manasikara comes from your own practice. Long time practice. You have more Yoniso Manasikara. This will become your personality. In the case of Kalyana Metta, this is external help. That means they can help you with the knowledge, experience. Also, they can also support you, protect you. That kind of thing can happen, right? But anyway, we can say environment can be supporting cause. Projection cause can be anyone internal. So in your case, internally, you have a very deep foundation. That's why it's okay. Right? Oke, tadi saya coba bacakan, saya rangkum dalam bahasa Indonesia kurang lebih. Saya ada bercerita bahwa lingkungan itu penting dalam mempengaruhi kebiasaan dan keyakinan kita. Jadi Yogi ini adalah seorang murid yang belajar di negara barat dan di sana tidak bertemu dengan kondisi yang tepat ya, seperti tidak ada wihara Theravada, tidak ada samana, dan teman-teman beserta guru juga mereka non-Buddhis kayak gitu ya. Jadi Yogi ini sering mencoba untuk meditasi 10-20 menit tiap hari, kemudian juga ada chanting gitu ya. Tapi yang namanya capek, malas, dan kurang motivasi bisa berpengaruh. Dan di sini dia tahu bahwa Kalyanamitta dan Sangha penting dalam latihan spiritual, tetapi dalam hal ini gak mungkin ya. Jadi bagaimana cara untuk menjaga kebiasaan bermeditasi dan parita chanting, bagaimana untuk membuat motivasi tersebut, dan bagaimana saya menjaga keyakinan. Itu pertanyaannya. Oke, jadi saya udah bilang. Ya, sebelumnya juga kita ada bahas ya, di sini. Selain dari lingkungan, sebenarnya ada satu faktor lain yang penting di sini, yaitu ketika kita memiliki pondasi yang kuat dalam pikiran kita, ya, pikiran kita tidak mudah goyah, ini penting. Jadi saya sudah bertemu juga dengan sepasang pasangan di Chicago, ya di sana juga mereka pergi ke wihara tradisi Thailand gitu kan, dan juga mereka juga punya banyak urusan, banyak aktivitas sehingga mereka nggak bisa belajar banyak di sana ya. Dan kadang ketika saya ada Dhamma Talk di sana, mereka datang dan belajar gitu. Jadi di sini intinya memang benar kalau kita tidak bertemu dengan Kalyanamitta, kita tidak punya guru pembimbing ya, perkembangan kita pasti lebih lambat. Ya. Sedangkan kebalikannya, kalau kita didukung oleh lingkungan, didukung oleh teman-teman, didukung oleh guru yang baik, kita bisa berkembang lebih cepat gitu. Ya. Tapi di sini saya tahu menyimpulkan, meringkas, ada dua hal yang penting. Satu, adanya Kalyanamitta, atau di sini kita sebut sebagai lingkungan yang sesuai. Ya. Yang kedua adalah adanya Yoniso Manasikara. Ya, perhatian yang bijaksana. Jadi gini, kalaupun lingkungan tidak memadai, tapi kita sendiri sebelum pergi ke tempat tersebut, sebelum pergi ke barat untuk belajar gitu kan, kita sendiri sudah sering berlatih. Kita sendiri sudah sering melakukan perbuatan tadi, chanting, meditasi gitu kan. Artinya kita sendiri punya pondasi yang kuat. Setelah kita punya pondasi yang kuat, dia ini membangun yang namanya Yoniso Manasikara, perhatian yang benar. Ya. Jadi dengan perhatian yang benar,
yang datang dari latihan yang panjang, walaupun kita berada di lingkungan tadi, tanpa ada orang lain yang mengarahkan kita, kita sendiri akan selalu nyari. Kita sendiri akan selalu berusaha. Memang benar gak akan secepat yang dibanding di lingkungan yang tepat gitu. Tapi minimal ada perkembangan gitu. Kita tidak berhenti, kita tidak menurun. Ini sendiri sudah sangat baik. Jadi simpelnya yang disebut sebagai kalyanamita ini adalah sebab eksternal, sebab dari luar, dorongan ya. Dan dia penting untuk bisa menjaga kita dan untuk mendukung kita dalam berlatih. Tetapi yang tidak kalah penting di sini adalah yoniso manasikara, atau dengan kata lain sifat kita sendiri, personality kita ya. Personality kita ini adalah sebab terdekat dari kemajuan latihan kita gitu. Ya, intinya sebenarnya kita membutuhkan dua-duanya, tapi minimal dari kita sendiri pondasinya harus kuat. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Very heavy topic, right? Topik yang cukup berat kata Shadow ya. Ada yang mau bertanya? If not, then I will ask questions. Okay. Okay, so Shadow, related with these 8 factors, 8 qualities that makes one bhikkhu is not worthy. Okay, sorry to say. Yeah, but sometimes in the community, we found that some, let's say the layperson, maybe they have met certain bhikkhu that in one point of a time, they did something among this 8. But actually this bhikkhu only did that for once. After that, as far as I know, the bhikkhu never repeats the same mistake anymore. Although the bhikkhu also never apologized, never asking for forgiveness. Yeah, but this layperson still hold that grudge, still hate this bhikkhu, still blame this bhikkhu. So how is it, Shadow? How should we approach this layperson, Shadow? Okay, in this kind of case, it would be a little bit difficult, right? This is mind, this is the feeling, emotion. Okay, according to Buddhist perspective, if somebody has already changed, we must support that kind of bhikkhu, right? And in the case of forgiveness or anything, in Buddhism, asking for forgiveness is not not really main thing. Although we ask for forgiveness, if we don't change the habits, it's meaningless. And when we do Abhidhamma, we have there one statement, right? I think also Samvariya Cha, Samvariya Si, with that one, right? Let me please restrain in the future. So we also promise Ama Bandi Samvari Sami or Ama also Samvari Sami. I will restrain in the future. I mean, I will never make the same mistake in the future. So when we have that kind of promise, that kind of change, is it more valuable than asking for forgiveness? Right? So that's why if we can accept that kind of bhikkhu, of what we can support that kind of bhikkhu, it will for the good of community. Okay? Okay. So, ya, jadi tadi saya ada pertanyaan ya. Simpelnya gini. Jadi ada seorang umat ya, dia dulunya mendukung satu bhikkhu ini, tetapi di satu masa bhikkhunya pernah melakukan salah satu dari kesalahan yang 8 itu, ya. Ya. Tapi sebenarnya
sejauh yang saya tahu, setelah kejadian itu, bikunya tidak pernah mengulangi hal yang sama. Ya. Tetapi di mata umat ini, dia merasa kecewa. Ya. Dan sampai sekarang dia masih tidak suka dengan biku itu. Dia masih menyimpan dendam kepada biku tadi. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang mesti kita lakukan yang bisa bermanfaat bagi si umat tadi gitu. Gimana cara kita melakukan pendekatan ke umat tadi? Saya udah bilang sebenarnya di sini kalau sudah bermain dengan yang namanya perasaan ini sulit, ya. Tapi tentu saja Buddha ada bilang ketika seseorang sudah berubah dari yang tadinya punya kebiasaan buruk menjadi baik, tentu kita harus dukung, oke? Dan sebenarnya di sini saya sudah mengatakan, oh ya tadi saya sudah mengatakan gini, bikhu tadi setelah melakukan kesalahan dia tidak pernah meminta maaf, ya makanya dari situ si umat juga tetap dendam ke bikunya, gitu, ya. Dan saya tahu menjawab seperti ini. Jadi di sini sebenarnya yang namanya minta maaf dalam Buddhism itu bukan hal utama. Ya, karena sebenarnya kalau kita minta maaf berkali-kali pun tapi kita tidak pernah berubah, itu semua omong kosong kata saya. Bahkan dalam bahasa Pali di Winaya gitu ya. Kalau seorang biku melakukan pelanggaran, let's say dia melakukan pelanggaran Winaya, dia akan mengaku kepada bikunya, kemudian biku senior atau biku lawannya akan bilang, semoga saya berharap Anda bisa menahan diri di masa yang akan datang, gitu. Dan si yang salah ini setelah minta maaf dia juga harus bilang, saya akan menahan diri di masa yang akan datang, kayak gitu. Ya, jadi ini semacam suatu janji. Ya, jadi sebenarnya kata maafnya sendiri bukan yang paling penting. Lebih penting daripada kata maaf adalah kalau dia benar-benar tidak pernah mengulangi kesalahannya lagi. Itu jauh lebih berharga gitu. Ya, jadi simpelnya adalah ketika seseorang sudah berubah menjadi lebih baik, kita tetap harus mendukung beliau. Okay, now. Yeah, some questions, you know. Oh, ini gabung. Oke. Ini saya baca bahasa Indonesia dulu ya. Saya tahu izin bertanya, apabila seorang biku dan bikuni yang mengumpulkan uang untuk orang tuanya atau keluarganya, apakah kita boleh berdana kepada biku atau bikuni tersebut? Sedangkan biku atau bikuni ini keluarganya bukan orang miskin. Apakah kita melakukan kesalahan apabila menginformasikan kepada teman bahwa biku atau bikuni tersebut mengumpulkan uang untuk orang tuanya yang bukan orang miskin? Okay, so there are some questions. So it was mentioned that Shadow, may I ask, suppose there are some bhikkhu or bhikkhuni who is collecting money for their parents or their family. Can we offer money to this bhikkhu or bhikkhuni? And furthermore, this bhikkhu or bhikkhuni, the family is not of a poor family. And is it a mistake if we inform, if we say to our friend that this bhikkhu or bhikkhuni is collecting money for their parents, although they are not a poor family? Okay. Actually, in this kind of case, right, money is not allowed, right? This is one thing. One more thing that then we arrange by kapiya. That kind of thing will be acceptable, we can say, right? Yeah, in this case, we must not collect money also as a bhikkhu for our parents.
if devotee offer, right, we can keep for our parents. This is a exception. If we do like okay, I want to get money for my parents, this and that and many things, right? It will be endless. But in the case of the question here, if bhikkhu is not very poor, family is not very poor, okay, you can inform your friend not to offer. Right? That means not necessary, not urgent, the wisdom within your resources, right? In the case of dana, whenever you recall, if you can feel happy, rejoice, this is more valuable. When you come to know the truth, you cannot rejoice, then this is not meaningful. Ya, jadi saya udah bilang yang pertama, uang itu nggak diperbolehkan bagi bikhu atau bikuni. Tapi sebenarnya beda cerita kalau misalnya uang ini dikelola oleh kapia. Ya, jadi bikhu tidak menerima uang, melainkan umat kadang ingin menitipkan dana ya kepada bikhu tertentu, tapi melalui kapianya karena umat ini nggak tahu mau beli apa gitu kan. Jadi dia titip berupa uang kepada kapia. Di sini boleh. Ya. Yang kedua adalah sebagai bikhu sebenarnya tidak pantas untuk mengumpulkan uang bagi orang tua atau keluarganya. Itu bukan tugas seorang bikhu untuk mengumpulin uang bagi keluarganya. Itu ya. Ya. Jadi apalagi di sini dikatakan ya keluarga bikhu tersebut juga tidak miskin gitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini kepada umat tersebut ya simpelnya ya Anda tidak perlu berdana dalam untuk yang seperti ini dalam arti si keluarga bikhu berarti kan Anda berdana ini bukan kepada bikhu dong, kepada keluarga bikhunya. Si keluarga bikhunya juga tidak sedang urgent, tidak sedang butuh amat gitu ya. Artinya Anda berpotensi untuk menyia-nyiakan sumber daya Anda sebenarnya kayak gitu. Ya. Dan juga dalam hal ini saya mau mengingatkan, kadang ketika kita berdana, kemudian kita bisa bersuka cita, ya, yang seperti ini bagus. Tapi kalau kita setelah berdana tidak bersuka cita, ataupun setelah berdana kemudian kita tahu kebenarannya dan kita menyesal, ya, ini dana yang menjadi seperti dana yang sia-sia gitu, mestinya seperti dana yang tidak berarti jadinya kalau kita tidak mampu untuk bersuka cita atas dana yang telah kita lakukan kayak gitu. Yes, Only that. Okay. Oh, okay. Boleh tolong? Boleh bisa agak jauh bisa. Gak apa-apa. Saya mau dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan sebuah perbuatan yang kita lakukan itu dengan niat yang baik atau cara yang baik, tapi menghasilkan sesuatu yang buruk akan memberikan makhluk. Itu dengan pengetahuan maupun tanpa pengetahuan. Tentunya kalau dengan pengetahuan, seperti kalau kita meminum obat cacing, itu kita tahu bahwasanya setelah kita meminum itu mungkin cacingnya hasilnya itu mungkin membuat orang lain menderita atau merugikan orang lain. Terus setelahnya itu mungkin kalau seperti yang dengan pengetahuan berhubungan dengan meditasi, kita ingin melakukan meditasi sebelumnya 14 hari, tapi itu niatnya baik, kita niatnya baik, itu kesalahan yang besar, cuman mungkin itu nanti merugikan di keluarga, entah mungkin orang rumahnya itu tidak senang, atau mungkin nanti bisa orang rumah atau pekerjaan terkepalai, atau
atau mungkin anaknya itu mungkin biasanya harus sekolah atau apa itu bisa seperti itu. Jadi hasilnya itu buruk atau merugikan orang lain yang tanpa pengetahuan sebenarnya seperti seseorang yang melihat kepompong kupu-kupu sebenarnya. Dia melihat kepompong kupu-kupu itu, dia kepompong kupu-kupu itu mau keluar dari sangkangnya itu tidak bisa, terus timbul rasa kasihan, terus dia membantunya untuk keluar, tapi hasilnya kupu-kupu itu mati karena tidak memahami proses alaminya. Tapi dia tidak tahu proses itu bisa mempercepat. Yang jadi yang mau saya minta dari saya itu penjelasannya itu gimana seharusnya yang bisa kita lakukan dengan bijaksana kalau menemui hal dan mudah. Jadi pertanyaan bagaimana untuk bijaksana dalam menghadapi atau melakukan? Yang menghadapi dan melakukan perbuatan orang lain yang melakukan. Okay. Yes, sir. So the question, is sometime in daily life we might have a good cetana, good intention. We are doing a good things by our mind, right? But sometimes actually it produces a bad effect. Bad effect for someone else or for the environmental. Yeah. For example, sometimes this action also either with knowledge or without knowledge. So, for example, sometimes we drink the warm medicine. Instead of warm medicine. For the healthy, right? But sometimes we might suspect that if we drink this, maybe we know that if we drink this, the worm can be die. Yeah. So he actually gives the examples. One with the knowledge is as such. For example, he would like to join a meditation retreat for 15 days or sometimes quite long. But the family member is not happy for that. Yeah, and it may cause a quarrel or cause a dispute in the family house. And also maybe it cause some work to be delayed. Yeah, some work to be abandoned. Right? And also maybe the children, usually this father have the duty to drive the children to school, to take care of the children like that. But because of going to meditation retreat, then the children also cannot go to school by the father. Right? Some example without knowledge is, let's say a child, when he see that there is one cocoon, a butterfly is going to get out from this cocoon, but this child having a compassion to help this butterfly, so he forced the cocoon to open, but actually it kills the butterfly because not yet mature, right? So his good intention but caused another being to die. And then, so the question is, how are we supposed to be wise in taking action as such, and how we are supposed to face such kind of situation? I don't know which part I should start handle, right? Yes. Okay, in the case of killing, right? Last night I already mentioned. Okay, now it's like a killing. In the case of killing, you don't have intention to kill. We cannot say this is a Panadipata. Right? We already mentioned 5 factors of Panadipata. Pana, living beings. Pana Sanjita, having perceptions of living beings. Are they making efforts?
having intention to kill, living being dying. 5 fetters, right? With these 5 fetters, we call Panadipada. If you don't have 5 fetters, it's not killing. This one is very clear. In the case of family matters, right? I don't have family, so I don't know how to manage also. Right? Okay, one more thing. Yeah, in this case, some of the case you can discuss. You must be patient. It will take time to explain. Of course, you must also manage some cases before leaving, right? So if you can manage something for them, it will be easier for you, right? I don't know your family condition, that's why I cannot say how to do also. Right? So how about the drinking warm medicine? Also, it should be the same, right? How's your perception? We have to consider whether 5 fetter is also the same, right? Okay. Jadi Shadow tadi pertama bilang saya nggak tahu mau mulai dari yang mana untuk mengatasinya. Tapi dalam hal membunuh, ya kita lagi bicara soal dua kasus kasus pertama dan ketiga, gitu ya. Dalam hal membunuh kemarin juga Shadow sudah kasih penjelasannya. Membunuh itu terjadi kalau 5 faktor terpenuhi. Ya, jadi 5 faktor itu apa aja? Udah tahu kan? 1, adanya makhluk hidup. Kedua, ada persepsi bahwa makhluk itu hidup, ya. Yang ketiga, adanya niat untuk membunuh. 4, ada usaha untuk membunuh, menyebabkan kematian itu. Dan yang kelima adalah makhluk tersebut mati, ya. Baru ini bisa disebut sebagai pembunuhan. Jadi di sini sebenarnya cukup jelas untuk anak kecil dan kepompong, ya, karena si anak kecil itu sebenarnya tidak ada niat dan tidak ada usaha, ya. Jadi dia bukan membunuh. Oke, dalam halnya minum obat cacing juga sama. Semuanya tergantung bagaimana persepsi Anda. Nah, setelah punya persepsi itu, Anda punya niat atau enggak, usaha atau enggak, kan kayak gitu kan. Oke. Dan terkait kasus kedua yang masalah rumah tangga, Shadow bilang Shadow nggak punya rumah tangga, jadi Shadow nggak tahu cara ngurusnya. Ya. Tapi di sini Shadow bilang ada baiknya Anda berdiskusi dan bersabar sebenarnya, ya. Semua bisa diselesaikan, ya. Balik lagi tadi Shadow nggak tahu keadaan rumah tangga Anda bagaimana, jadi Shadow nggak bisa kasih jawaban yang pasti. Cuman cobalah untuk berdiskusi dan bersabar. Sebelum Anda pergi, Anda juga bisa mencoba untuk mengatur dulu semuanya untuk berjalan baik, gitu ya. Dan ini juga akan mempermudah Anda nantinya, kayak gitu. Mempermudah Anda dan keluarga Anda. Okay. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Cici. Okay, now 2 more questions. Can I ask out of the box today's topic? Out of the box today's topic. Okay. According to yesterday vision or other yogis about Bodhisattva and one woman at the same room. Jadi Oke. karena bingung kata benar atau salah. Sebenarnya saat kita berbicara dengan ibu di ruangan terbuka, apakah itu merupakan pelanggaran bagi seorang ibu? Soalnya kita membuat pelanggaran bagi seorang ibu. Soalnya barusan beberapa waktu lalu ada seorang sister berkata kepada saya, maksudnya bila kita mau berbicara dengan seorang ibu harus menemani seseorang yang mana orang tersebut mengganti akan topik pembicaraan. Bukan kita dong. Cici berarti. Perempuan ya, perempuan. Ini di lingkungan terbuka ya. Oke, saya rasa. Walaupun di lingkungan terbuka tersebut ada orang
Oh, jauh ya. Tidak berada di tempat mereka bersama. Okay. So actually this is like Vinaya question, but there's some argument before. Like no, not argument. Actually, this sister is approached by someone and saying something lah. So, but to clarify about the Vinaya rules, so for the female layperson, this female intention is not to cause any breaking rules for bhikkhus, right? So they want to know about the precept, bhikkhus rules, bhikkhu vinaya. So in a condition where actually this bhikkhu is in a open space, and is talking to one female, is it true that the female and the bhikkhu must be accompanied by someone else who also understand their language? And although in this open space, maybe there are some other people, but quite far, not able to hear them properly. So is it true that although this bhikkhu is in open space and there are some other people, when this bhikkhu is going to talk to one woman, another one must accompany them, and this one must be able to understand their language? Is it true, sir? Yeah, we can say like that, right? So that means there must be somebody who can understand right and wrong speech, right? Okay, sometimes we also cannot understand language. There will be also, this is also actually possible because behavior is quite clear sometimes, right? So that means understanding language is not really big problem. Accompanies are the problem. So although this is also one open space also, Sure. Open space also, sure, it should be. Okay. Jadi saya udah bilang, tadi pertanyaannya jelas ya. Saya udah bilang gini, ya sebaiknya kayak gitu. Dan kalau dalam halnya biku berbicara dengan perempuan, walaupun di lingkungan terbuka, mestinya ditemenin oleh satu orang ya. Sebenarnya dalam hal orang ini ngerti apa yang mereka ngomong atau enggak, itu tidak terlalu menjadi masalah. Tentu lebih bagus kalau orangnya ngerti. Karena orangnya bisa tahu mereka, biku dan perempuan ini mengatakan hal yang pantas atau tidak pantas kan kayak gitu ya. Tapi kalaupun orang ini tidak paham, sebenarnya nggak masalah. Ditemenin itu lebih penting gitu ya. Jadi walaupun orang ini nggak paham apa yang mereka omongin, tapi dari gerak-gerik wajah dan tubuh itu sebenarnya bisa ketahuan kayak gitu. Ya, oke? Next question ada ya? Ya, ada pertanyaan ini ya, Cici ini. I just want to make sure about the stockholder. So in Indonesia, there's the day the other religion, killing animal for their God. So sometimes there are many meat, and then they share the meat to us. So if we eat, it is very stockholder, No, they are not killing for you, right? They are not killing for you. It's okay, you can eat. Okay. Yeah. Okay. And then my friend say, all of the meat that stand is by killing. So they sell the meat before they kill the animal, and then they sell the meat. Is that also because we know already the meat is by killing. If we buy. Okay, one more thing. In the market, you mean, right? In the case, okay, one more thing. You order
in a pre-order. They keep for you. In this case, it's very clear, right? In the case of the market, whether you buy or not, they will keep. In this case, it will be a little bit different. Okay? Ya, jadi tadi pertanyaannya terkait pemegang saham aku salah, pemegang saham pembunuhannya. Jadi ada sistemnya ada menjelaskan bahwa di Indonesia sebenarnya ada tradisi, ada hari-hari tertentu di mana terjadi pembunuhan bagi makhluk hidup yang ditujukan untuk kegiatan agama gitu ya. Dan kemudian daging tersebut biasanya dibagi-bagikan atau dijual ya. Jadi kadang dibagikan juga kepada kita gitu ya. Nah, di kasus ini kalau kita makan dagingnya, kita tahu daging itu kan hewan itu disembelih untuk diambil dagingnya, kemudian dagingnya ternyata dikasih ke kita ya. Kalau kita makan, apakah kita juga jadi salah satu pemegang saham pembunuhan? Jadi saya bilang enggak ya, karena mereka bunuh itu bukan untuk Anda. Jadi kalau pun Anda makan sebenarnya nggak masalah. Kemudian dalam halnya kalau mereka jual, apakah ya kita ketahui kan kalau di pasar mereka menjual daging gitu kan. Daging itu kan hasil dari pembunuhan ya. Jadi apakah kalau kita beli sama dengan kita mendukung pembunuhan gitu ya? Jadi saya mau menjelaskan kalau di pasar sebenarnya ada dua hal di sini. Satu, kalau Anda beli dari pasar daging yang sudah dipotong, di sini Anda beli ataupun tidak tadi di pasar itu, hewan itu tetap dipotong. Jadi hewan itu dipotong untuk dijual, bukan kepada Anda itu. Kebetulan saja Anda yang beli, ya. Tetapi beda ceritanya kalau misalnya Anda pesan kepada si penjagal, ya. Besok saya mau 2 kilo. Nah, ini jelas pembunuhan karena ada pemesanan. Anda yang menyuruh, ya, untuk pembunuh. Kalau Anda tidak memesan, si pembunuh itu, si penjagal itu mungkin tidak membunuh, kan kayak gitu kan. Ya, jadi di kasus kalau Anda beli daging di pasar, daging yang sudah jadi, ya sebenarnya itu nggak masalah. Karena Anda beli ataupun tidak, daging itu tetap sudah dipotong gitu. Tetap untuk dijual. Tapi beda cerita kalau Anda yang pesan, kayak gitu. Oke? Okay. Okay, now we just share that, right? 9 o'clock already. Okay. Idam me bunyam asawakaya waham hotu. Idam me bunyam nibbanasa bhajayo hotu. Mama bunya bhagam sabba satana bhajemi de sambe me sammang bunya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okase vandami Sadhu, sadhu, sukhi hodu nibbana sappatyo hodu. Maya katam punyan samina anumoditabang Sadhu, sadhu, numodani. Samina katam punyam maihanda tabang Sadhu, numoditabang. Sadhu sadhu anumodami Okase dvaratayena katan sabang acayang kamate mi banti Kamami kamitabang. Sadhu okase kamami Sadhu, sadhu, sukhi hodu nibbana sappatyo hodu.